Di bawah permukaan laut terdapat emas bernilai miliaran. Hanya musim lalu, Tuan Jin berhasil mendapatkan ratusan kilogram emas. Musim semi tiba, Tuan Jin kembali ke sini. Berdasarkan posisi yang ditampilkan oleh, semoga yang like dan subscribe banyak rezekinya dan selalu sehat badannya, tinggi dari area pertambangan sebelumnya. Jika itu benar, Tuan Jin benar-benar akan bangkit dari keterpurukan, menghidupkan ekskavator, menggali tanah dan menuangkannya ke dalam penyaring. Diperkirakan tidak akan lama lagi mereka akan mendapatkan hasil yang melimpah. Setengah jam kemudian, Tuan Jin berjalan ke depan bak penyaring. Yang membuatnya terkejut adalah, di mana-mana hanya ada kerikil dan pasir. Meskipun ada beberapa emas yang tercampur di antaranya. Namun ini sama sekali bukan hasil dengan kepadatan di mata lilipan. Tuan Jin curiga bahwa detektor mengalami masalah. Saat dia bersiap untuk memeriksa mesin, tiba-tiba terdengar jeritan. Rekan-rekannya dengan kaget menemukan, entah kapan, di dalam bak penyaring, tiba-tiba muncul banyak potongan kecil emas. Sepertinya baru saja dihisap ke atas. Awak kapal mengambil sepotong dengan sembarangan, semuanya beratnya cukup. Dan masih ada lebih banyak yang sedang dihisap ke atas. Kepadatan jauh melebihi musim sebelumnya. Pada saat itu, Tuan Jin tiba-tiba teringat sesuatu. Jika bisa membawa kapal penambang emas yang baru dibangun ke sini, maka akan menjadi 2 kali lebih bahagia. Tanpa berpikir panjang, beberapa jam kemudian, Tuan Jin yang berada di depan kapal baru tidak terlihat senang sedikit pun. Ya, tidak salah dilihat, dia berada di daratan. Tidak mengherankan jika kapal barunya juga dibangun di sini. Karena tidak ada fasilitas untuk membangun dermaga. Sehingga kapal baru dan pantai memiliki jarak sekitar 100 meter. Bagaimana cara menarik kapal ke laut menjadi masalah. Tuan Kim berusaha sekuat tenaga. Dia meminjam beberapa bantalan udara dari pabrik sebelah. Tuan Jin ingin menggunakan bantalan udara ini untuk mendorong kapal perlahan-lahan masuk ke laut, begitu saja. Dengan bantuan truk kendali yang semakin kuat, badan kapal mulai bergerak. Beberapa truk kecil terus mengangkut bantalan udara di belakang kapal, menuju tempat yang ditentukan. Setelah sibuk seperti ini selama setengah hari, hanya beberapa meter terakhir sebelum berlayar. Namun ini juga langkah yang paling tegang. Tapi untungnya, kapal yang dibangun dengan susah payah oleh Lao Jin tidak tenggelam ke dasar laut. Untungnya, akhirnya berhasil berlayar tanpa masalah. Awalnya, Lao Jin tidak berencana untuk segera mengoperasikan kapal baru ini. Jadi banyak peralatan yang belum siap. Tapi sekarang sudah saatnya untuk bertindak. Jika terlambat 1 hari saja, tambang emas bisa habis digali. Jadi dia harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Meningkatkan kecepatan, kapal baru melaju ke area tambang dengan cepat. Ketika senja tiba, kedua kapal kembali ke pelabuhan. Setelah sehari mencari emas, Lao Jin mulai menghitung hasilnya. Sebagian besar emas ada di kapal lama. Pergi ke depan saluran penyaringan. Di atasnya sudah tertutupi dengan lapisan tebal. Kapal baru agak lebih rendah. Cukup disaring lebih lanjut. Sekarang bisa mendapatkan emas murni. Setelah semuanya selesai, dengan cemas, Lao Jin menuangkan emas ke dalam botol kaca. Ketika butiran terakhir dituangkan, angka pada timbangan adalah 136 ons. Lebih dari 7 pon, meskipun terdengar tidak banyak. Tetapi berkat kenaikan harga emas baru-baru ini, keuntungan bisa mencapai luar biasa 270.000. Lao Jin masih merasa tidak puas, karena kapal baru tidak bekerja lama sebelum pulang. Jika mulai bekerja sejak pagi, pasti bisa memecahkan rekor penambangan emas dalam sehari. Percaya besok bisa melihatnya. Editor Eric Driscoll Joseph Harley. Pria sedang fokus menambang emas. Dengan kemajuan saat ini, setidaknya bisa mendapatkan lebih dari 10 dalam sehari. Ketika dia hampir terbang karena kegembiraan. Tidak ada yang menyangka bahwa dia jatuh dan patah kaki karena terlalu bersemangat. Karena cedera yang serius, dia harus sementara berhenti menambang emas. Setengah jam kemudian, ketika saya pikir si Tuan Jin yang terluka bisa tenang sejenak, dia bahkan dengan pincang datang ke sebuah tambang emas. Hanya dengan melihat dengan seksama, kita tahu bahwa tempat ini milik ayahnya. Meskipun cadangan emasnya tidak sebanyak di lautan, tapi lalat kecil pun tetaplah daging. Lama-lama, itu juga menjadi jumlah uang yang besar. Paling tidak, di rumah sakit dia bisa berbaring. Lao Jin berencana untuk mengambil alih tambang ini dari ayahnya. Awalnya, dia berpikir bahwa ayah dan anak bisa saling menghormati. Dapat melihat ekspresi ayahnya yang tua Jin. Dia bahkan mengira dia melihat musuh. Lao Jin sebenarnya tidak terkejut. Dengan nada yang baik dan ramah, dia langsung menuju pokok pembicaraan. Pada akhirnya, berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mengambil alih tambang ini? Aku tidak punya waktu untuk mengurusmu, bocah kecil. Sudut mulut Lao Jin berkedut. Gambaran tentang kasih sayang antara ayah dan anak muncul dalam pikirannya. Sepertinya adegan itu akan terulang kembali. Ayah yang menyadari situasinya tidak tepat segera mengubah ucapannya. Dia mengatakan bahwa dia tidak menolak untuk membicarakannya. Kita bicarakan lebih detail nanti malam. Setelah gelap, ayah dan anak duduk di sebelah api unggun. Setelah perundingan yang sengit, kedua belah pihak sepakat dengan harga yang cukup masuk akal. Tapi bagi Tuan Jin, ini juga merupakan jumlah uang yang besar. Untuk membayar, Tuan Jin terpaksa menggunakan gaji yang seharusnya diberikan kepada karyawan. Keesokan harinya, dia kembali ke kapal. Luka di kakinya tidak lagi menjadi masalah. Sekarang harapannya hanya tergantung pada kapal penambangan emas. Tuan Jin sendiri mengendalikan mesin penggali tidak lama kemudian. Oh hayah, itu barang bagus.
Tanah pertama telah digali. Cukup gali lagi sebentar, maka akan melihat bayangan emas. Ketika dia melihat pemandangan di dalam filter dengan sudut mata, dia langsung tidak bisa duduk diam. Tuan Jin menghentikan gerakan tangannya. Dia berlari keluar dengan cepat. Memang benar setelah mendekat, Tuan Jin sangat yakin bahwa dia telah memulai dengan baik. Dan emas di dalam skop ini bukanlah jumlah yang sedikit. Percaya bahwa ada lebih banyak di bawah wilayah laut ini. Berapa lama lagi, dia akan menjadi yang teratas dalam daftar penambangan emas hari ini. Di permukaan laut yang gelap gulita, ternyata masih ada kapal penambang emas yang sedang bekerja. Biasanya tidak ada yang memilih mencari emas di malam hari. Tidak hanya buruk untuk penglihatan, tapi juga berbahaya. Tapi situasi kali ini berbeda. Siapapun harus melakukannya seperti ini. Ternyata hanya kemarin, renovasi kapal baru sudah selesai sepenuhnya. Mesin pengendali mencapai kedalaman lebih dari 10 meter. Ini adalah kedalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi para penambang emas, kenaikan 1 meter dapat menghasilkan jutaan keuntungan. Perjalanan ini diperkirakan akan mendapatkan lebih banyak emas. Kapten Lao Jin sendiri yang mengemudikan mesin penggali. Satu genggam alat penggali besar bisa dibawa ke atas, hampir 2 meter kubik tanah. Jika beruntung, cukup sekali dan bisa pensiun lebih awal. Tapi tidak semua orang memiliki keberuntungan seperti ini. Lao Jin berada di depan saluran penyaringan. Terlihat banyak potongan emas di celah-celahnya. Celahnya sangat dalam, ada lebih banyak di dalamnya. Lao Jin memperkirakan ada beberapa ratus gram emas dalam satu genggam ini. Tidak ada transaksi yang lebih cocok dari ini. Begitu terus-menerus selama 3 jam. Lao Jin sudah sangat lelah. Meskipun menemukan banyak emas dengan jumlah yang menggembirakan, tapi masih kurang untuk menutupi kekurangan dana sebelumnya. Tepat ketika Lao Jin sedang berpikir, ada suara aneh dari saluran penyaringan. Lao Jin berteriak tidak baik dan segera berlari keluar. Saluran penyaringan sudah rusak beberapa kali. Tapi ini saat yang sangat penting. Setiap detik yang terbuang adalah kerugian yang sangat menyakitkan. Ketika sampai di depan, beberapa baut sudah hilang. Jika membeli lagi, akan membuang banyak waktu lagi. Tuan Jin berencana untuk langsung menyodor, sekali dan untuk selamanya. Baru saja melarikan diri sebentar yang lalu. Awalnya tidak memiliki harapan besar, tetapi melihat pemandangan di dalamnya. Sayangnya, terkejut, kali ini melarikan diri ke kepadatan emas. Tuan Kim menggali tanah selama setengah hari. Cadangan emas di wilayah laut ini tidak sedikit. Dengan yakin, Pak Jin naik perahu kecil. Pekerjaan di sini diserahkan kepada awak kapal. Dia ingin pergi melihat kemajuan kapal barunya sendiri. Tidak lama kemudian, dia tiba di kapal baru. Sayangnya, jumlah emas yang ditambang dari sungai baru tidak menggembirakan. Bahkan agak memalukan. Pak Jin menggali tanah selama setengah hari. Tidak menemukan apapun yang berwarna emas. Tetapi dia masih tidak menyerah. Meminta teman-temannya untuk membawa wadah penambangan emas. Emas pasti terlalu kecil. Cukup membayangkan wadah penambangan emas beberapa kali. Pasir emas akan muncul. Teman-teman tidak setuju dengan ide Pak Jin. Tetapi mereka tetap membawa wadah penambangan emas dengan berani. Yang mengejutkan adalah, Lao Jin hanya mengguncangnya beberapa kali. Ada pasir emas halus yang muncul di wadah pencucian emas. Tapi kekurangannya adalah jumlahnya terlalu sedikit. Cold Gold sendiri ikut terlibat, meningkatkan kekuatan mesin penggali ke maksimum. Seiring dengan peningkatan kedalaman, peluang menemukan nugget emas semakin besar. Begitulah sampai senja tiba. Mereka akan kembali ke pelabuhan. Tapi pada saat itu, Lao Jin menemukannya. Mesin penggali yang diparkir di atas kapal terendam di dalam air. Sekarang harus mengangkatnya. Tidak lama lagi, ia akan tenggelam ke dalam laut. Cold Gold terus mengait mesin penggali dengan alat pencucian emas. Tapi setelah beberapa kali mencoba, semuanya gagal. Saat Cold Gold hendak menyerah, mesin penggali berhasil tergantung di atas kapal. Tidak ada waktu untuk bersukacita, Cold Gold harus kembali ke pelabuhan. Hasil yang diperoleh dengan mudah. Setelah kembali ke pelabuhan, 1 piring emas dibawa ke atas. Semua ini disaring saat kembali. Tuangkan ke dalam wadah. Jumlahnya akhirnya berhenti di 191 ons. Itu sekitar 10 kg lebih. Membuat rekor baru. Tuan Jin mendapatkan keuntungan besar kali ini. Harta karun yang tersembunyi di dasar laut dapat membuat seseorang kaya mendadak. Terima kasih sudah menonton. Dan semoga yang like, komen, dan subscribe dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Amin.